kali ini aku bakal pergi mengunjungi lokasi suatu masjid bersejarah di daerahku, yaitu Masjid Raja Pauranap di Desa Pauranap, Kecamatan Peranak, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat kelanjutannya, ikutin video aku terus ya. Mengenai perjalanan menuju ke Masjid Raja Pauranap, seperti yang bisa kita lihat, di perjalanan kanan kiri jalan itu masih terdapat banyak pepohonan. Juga terdapat perkebunan warga seperti ada pohon karet ataupun pohon sawit. Tetapi sudah ramai juga oleh pemukiman warga. Dan nantinya kita akan melewati suatu jembatan gantung yang menghubungkan kita ke daerah Desa Pauranap. Berada di jembatan gantung. Jembatan gantung ini adalah jembatan yang menghubungkan antara daerah Pasar Peranak untuk menuju ke Desa Pauranap. Pada zaman dahulu, sebelum didirikannya jembatan gantung ini, masyarakat di Pasar Peranak biasanya menggunakan pompong atau sebuah perahu rakit yang menggunakan mesin, dan itulah alat transportasi yang bisa membawa masyarakat menuju ke Desa Pauranap. Pun adalah contoh masyarakat yang menggunakan jembatan ini sebagai tempat melintasi untuk menuju ke Desa Pauranap. Dan jika menggunakan pompong, biasanya itu akan menuju dari hulu sampai ke hilir. Akan tetapi pada saat ini, karena sudah didirikannya jembatan gantung, maka masyarakat tidak ada lagi yang menggunakan pompong jika ingin menyeberang ke daerah Desa Pauranap.
sudah sampai di lokasi Masjid Raja Pauranap. Masjid Raja Pauranap ini berlokasi di Jalan Sultan Ibrahim, Desa Pauranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Dan Masjid Raja Pauranap ini berlokasi kurang lebih sekitar 5 km dari pusat Kecamatan Peranap. Sesuai dengan yang berada di Gapura ini, nama dari masjid ini adalah Masjid Raja Pauranap. Baiklah, sekarang aku udah berada di dalam kawasan Masjid Raja Pauranap. Dan kawasannya itu memang luas dan dilindungi oleh pagar. Baiklah, mengenai perkarangan dari kawasan Masjid Raja Pauranap ini, seperti yang kita perhatikan, memang perkarangannya terbilang luas dan besar. Dan bisa kita lihat, terdapat lahan atau daerah parkir bagi kendaraan roda 2 di sisi kanan dan kiri dari Masjid Raja Pauranap ini. Baiklah, sekarang aku berada di kawasan tempat pengambilan wudhu. Mbak ini merupakan mbak yang menampung air bagi para jemaat untuk mengambil wudhu dan menunaikan sholat di Masjid Raja Pauranap ini. Dan konon air di dalam ini adalah air yang langsung jatuh dari air hujan yang melewati atap di Masjid Raja Pauranap ini. Nah, berikut adalah contoh dari masyarakat yang menggunakan air dari bak di depan Masjid Raja Pauranap ini sebagai air untuk berwudu. Kemudian terdapat beberapa masyarakat yang jika bernazar biasanya akan menggunakan air dari bak ini sebagai air untuk mandi. Baiklah, sekarang aku berada di kawasan luar atau bagian luar dari lantai 1. Di ruangan ini sebenarnya kosong, tetapi juga dipergunakan sebagai tempat penyimpanan beberapa peralatan dari masjid. Contohnya sejadah, kemudian ada kayu, kemudian papan informasi, dan lain-lain hal. Tetapi pada hari-hari besar keagamaan seperti pada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, ruangan ini juga dipergunakan sebagai tempat sholat. Mengingat banyaknya jemaah, sehingga di bagian dalam sudah tidak muat lagi, dan disinilah sebagai tempat tambahan untuk para jemaah yang melaksanakan sholat. Baiklah, sekarang aku sudah berada di dalam bagian utama di lantai 1. Di sinilah tempat bagi para jemaat yang ingin menunaikan sholat, mengaji, ataupun melakukan kegiatan ibadah lainnya. Di sini bisa dilihat ada pembatas untuk jemaah laki-laki ataupun di belakangnya jemaah perempuan.
satu bangunan bersejarah peninggalan Sultan Muda Pranap yang hingga kini masih berdiri kokoh tanpa mengalami perubahan atau renovasi dan hanya mengalami beberapa perbaikan di beberapa bagian saja. Dan uniknya, masjid ini dibuat dengan perpaduan arsitektur Melayu dan Cina. Seperti yang disebutkan oleh beberapa tetua adat atau orang-orang tua pada zaman dahulu, bahwasanya bangunan dari Masjid Raja Pauranap ini dibangun terlebih dahulu oleh seorang mualaf dari Tionghoa, yang kemudian membangun model arsitekturnya dengan ciri khas yang berbeda. Arsitektur tumpeng persegi delapan merupakan arsitek yang sering kita lihat pada bangunan-bangunan tradisional Tionghoa. Sehingga dapat kita lihat juga pada Masjid Raja Pauranap ini bahwa dalam bentuk bangunannya mereka menggunakan arsitektur tumpeng persegi delapan. Sementara ukiran dengan ornamen Melayu yang terlihat di bagian-bagian sisi bangunan masjid yang menandakan adanya akulturasi dua budaya pada bangunan tersebut. Mengenai bangunan Masjid Raja Pauranap ini, bangunan masjid ini seluruhnya dibuat dari kayu. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu ulin yang secara khusus didatangkan langsung oleh Sultan dari daerah Kalimantan. Kayu ulin ini dikenal sangat kuat sehingga tak heran jika masjid ini tidak mengalami perubahan kecuali hanya pengecatan di beberapa bagian bangunannya saja. Dan berikut adalah mimbar yang terdapat di dalam Masjid Raja Pauranap. Seperti pada kebanyakan masjid umumnya, mimbar di sini juga digunakan sebagai tempat khutbah pada pelaksanaan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain-lain. Nah, karena Masjid Raja Pauranap ini terdiri dari 2 lantai, sehingga untuk mencapai lantai 2 kita harus menaiki tangga kayu berikut sebagai akses menuju lantai 2 tersebut. Baiklah, sekarang aku sudah berada di lantai 2 Masjid Raja Pauranap. Dapat kita lihat sendiri bahwasanya keadaan ruangan di lantai 2 Masjid Raja Pauranap ini sudah terbilang tidak begitu terawat atau terurus karena ruangan ini sudah tidak pernah terpakai sehingga ruangan ini dapat kita lihat gelap dan berdebu. Di lantai 2 ini, disinilah tempat para sultan ataupun raja pada zaman dahulunya melakukan musyawarah, rapat, pertemuan, dan agenda lainnya. Sehingga Masjid Raja Pauranap ini tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun pada zaman dahulunya digunakan juga sebagai tempat rapat bagi para sultan. Kemudian kita menaiki sedikit tangga lagi untuk menuju ke ruangan selanjutnya di lantai 2. Sekarang aku berada di ruangan lain dari lantai 2. Ruangan ini masih berada di kawasan lantai 2, tetapi kita harus naik tangga sedikit untuk bisa mencapai ruangan ini.
Dan di ruangan ini juga sepertinya digunakan pada zaman dahulu sebagai tempat berdiskusinya para sultan atau raja, karena dapat terlihat dari kursi-kursi yang berada di dalam ruangan ini. Dan juga di dalam ruangan inilah tempat dari gong yang digunakan pada zaman dahulu sebagai tanda sebelum masuknya waktu sholat. Dan biasanya gong ini akan dibunyikan sebelum azan dikumandangkan. Baiklah, sekarang kita berada di makam dari Sultan Muda Pranab, yaitu seorang raja yang pernah memimpin di kerajaan Indragiri yang berlokasi di Desa Pauranap, Kecamatan Pranab. Makam dari Sultan Muda Pranab ini merupakan bangunan yang menyatu dengan Masjid Raja Pauranap. Sehingga pada saat ini pun masih banyak orang yang mengunjungi Masjid Raja Pauranap selain untuk beribadah tetapi juga untuk berziarah dan melihat secara langsung kebangunan bersejarah tersebut. Dan katanya bukan hanya orang-orang dari daerah Pranab ataupun negara Indonesia saja yang datang ke masjid ini, tetapi orang-orang dari luar negara pun banyak yang datang ke Masjid Raja ini untuk bersuluk. Hanya saja makam ini saat ini tidak dibuka karena tidak terbuka setiap hari dan akan dibuka pada hari-hari tertentu, contohnya pada hari Jumat, misalnya pada saat setelah melaksanakan sholat Jumat. Dan berikut adalah kawasan dari samping Masjid Raja Pauranap, dan di bangunan dengan cat berwarna krem tersebutlah tempat dari makam Sultan Muda Pranab.